Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa kembali dalam acara Gus Kaul. Oke, hari ini kita bersama Gus Miftah Coy, dosen IAIN Ponorogo, Ya. yang hari ini akan memberikan beberapa hal yang harus kita pahami juga. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil abid. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah kok masih diberikan kesempatan menghirup udara ini. Harus kita syukuri dengan cara memperbanyak amal soleh. Ya, jadi orang itu jangan mudah sirik lah. Ada temennya bisa berbuat baik kok yang sakit hati kita, ya jangan. Mestinya kita ini malah kalau bisa meniru orang lain yang bisa berbuat baik itu, sehingga kita boleh iri kalau yang kita ireni itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal soleh. Oleh karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang berbuat amal soleh kebaikan, sejatinya kebaikan itu pada akhirnya akan kembali kepada orang yang mengerjakannya. Mari kita bayangkan kalau kita ini mudah menolong orang, kira-kira patut nggak Padi suatu hari nanti kita akhirnya ditolong orang lain itu? Pastinya patut sekali. Iya, dan selalu. Iya, pantas. Kenapa? Allah sudah mengajarkan kepada kita, man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh, sejatinya amal soleh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang hidup di pinggir sawah begini ini. Beliau adalah pasangan keluarga yang soleh. Setiap hari orang ini memasak, walaupun masakannya itu ya taruhlah seperti masakan layaknya orang kampung. Masaknya paling sayur tempe, masaknya sayur terong yang lauknya itu hanya ikan teri. Tetapi orang ini melakukan kegiatan ini secara istiqomah. Setiap jam 11 siang ada saudara-saudara yang pulang dari sawah itu dipersilahkan monggo pinara, monggo silahkan mampir ke rumah, hanya sekedar untuk makan. Sampai anak-anaknya protes begini, walah bu, masa setiap hari kok mengerjakan begini aja? Tangga-tangga kita suruh mampir, padahal kalau kita lihat kita ini juga nggak terlalu kaya-kaya amat gitu ya. Tetapi kenapa ibu ini kok setiap hari meluangkan waktu untuk menyediakan makanan untuk tetangga-tetangga kita yang lewat depan rumah kita ini? Kata ibunya begini, wes nak, diam aja kamu. Ibu melakukan begini ini berharap apa? Suatu saat nanti kalau kalian ini pada pergi mencari ilmu di tempat yang jauh, karena ibu sudah membiasakan diri untuk menolong orang lain, ya nanti yang menikmati itu kamu, bukan ibu. Kalau kamu nanti kesulitan di satu tempat, ibu akan merasa bahagia karena engkau ditolong oleh orang lain dengan amalan ini. Jadi kamu ini jangan protes kalau ibu berbuat begini, sejatinya kebaikan ini untuk kita sendiri. Jangan-jangan kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan ini di kemudian hari. May yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Jadi intinya kebaikan itu akan selalu berimbas terus ya Gus. Iya. Selalu berulang-ulang gitu. Akan berimbas, akan kembali kepada kita. Kepada miliknya itu. Iya. Oleh karena itu kalau kita boleh memilih, ya kita seharusnya memperbanyak amal yang baik. Jangan kita ini memperbanyak amal syirik, Pak. Amal jelek malah bahaya. Tetangganya panen melon kok pusing gitu ya. Tetangganya bisa beli motor baru, kita yang sakit hati. Kenapa?
Bukankah kita ikut mensyukuri nikmatnya orang lain yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita, itu akan menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita. Nah, ini penting, harus kita yakini bahwa berbuat amal kebaikan itu ternyata apa? Gampang. Bahkan Rasulullah itu menceritakan kepada kita amalan yang paling sederhana, dan itu ternyata menghadirkan satu kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat. Memindahkan duri di tengah jalan agar saudara-saudara kita yang seiman muslim itu tidak kena duri, itu kelak tangan kita ini akan bercahaya di akhirat. Jadi membayangkan amal soleh itu nggak usah yang angel-angel, hanya ya. Hanya sepele Iya. itu aja ya, memindahkan Iya. duri Iya. sudah membawa kita ke dalam suatu kebaikan yang luar biasa. Iya. Tentu kita harus yakini bahwa amalan itu kita niatkan Allah yang kita tuju. Amalan itu kita kerjakan dengan ikhlas, bukan untuk pamer. Maka itu yang harus kita yakini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah berfirman kepada kita, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, entah itu orang laki-laki maupun orang perempuan, dia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi syaratnya selain ikhlas, kita harus iman bahwa apa yang kita lakukan itu nanti Allah pasti akan mengembalikan kebaikan itu kepada yang melakukannya, termasuk kita. Jadi kalau amal itu jangan tanggung-tanggung, Pak De. Iya, betul. Nah, iya. Nanti amal diungkit-ungkit, Mas. Wow, repot ini. Nah itu sih, aduh Gus, Iya. kalau diungkit-ungkit nanti malah bahaya juga itu. Iya, Kalau kalau nggak ikhlas akhirnya Iya. jadinya. pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati terkait dengan amalan yang pernah kita lakukan. Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain atas niatan Allah yang kita tuju, itu harus kita ikhlaskan. Jangan sampai diungkit-ungkit, awakmu mbiyen kan ning kos-kosan ora tak wae mangan, urung karuan awakmu iso rampung kan gitu ya. Coba dulu kalau kamu nggak saya tolong di kos-kosan saat kuliah itu belum tentu kamu selesai. Jangan. Kita sudah nolong orang itu, ya kita niatkan amal ini seperti terbang yang kita tuju, kita terbangkan kepada Allah agar kita ini mendapat ridho. Jangan kita ungkit-ungkit. Kenapa? Amalan baik yang kita berikan kepada orang lain tapi nanti diungkit-ungkit, itu laksana debu di atas batu yang dihempaskan oleh angin. Loh, kalau begitu kira-kira debunya berbekas atau tidak itu? Ya hilang. Hilang, nggak ada apa-apa. Sama. Kita beramal soleh tetapi kemudian amal soleh itu kita ungkit-ungkit, itu ibarat debu yang menempel di atas batu yang kemudian dihempaskan oleh angin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita membayangkan amal soleh itu nggak usah yang jelemit-jelemit ya, ribet-ribet itu, karena sekarang ini ada orang yang mengatakan wala takfu ma laisa laka bil ilmun. Janganlah kamu ini berhenti dalam satu amalan yang di situ tidak ada ilmunya. Lah tentu kalau kita sudah meyakini bahwa kebaikan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita albirru husnul khuluqi, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Jadi marilah kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya berbuat baik. Yang gampang-gampang, misalnya sandal temennya jatuh naik sepeda motor, kita ambilkan. Bahkan ada tukang sayur, barang bawaannya itu jatuh, kita ambilkan, kemudian kita bantu untuk disampaikan, itu bisa dikatakan sedekah, Pak. Iya, Sedekah. betul. Ada teman yang punya tasnya ketinggalan, kita ambilkan, kita hantar kepada yang punya, itu juga sudah bisa dikatakan sedekah. Jadi janganlah kita ini punya pikiran yang ribet ya, beramal soleh kalau nggak ada dasarnya, seakan-akan kayaknya muspro, nggak ada hikmahnya. Kita harus yakini bahwa amal soleh yang kita niatkan karena Allah yang kita tuju, kemudian ikhlas apa adanya, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nggih, mungkin sudah jelas sangat Gus, untuk mungkin ada yang untuk pemirsa Gus, monggo. Oke. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita beramal soleh itu jangan pernah ada niatan amal soleh itu di kemudian hari diungkit-ungkit. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, kalau kemudian itu kita ungkit, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan apapun yang sudah kita lakukan karena Allah yang kita tuju. Berharap ridho Allah yang akan kita capai dan kita semuanya akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi jagongan kita dengan Gus Miftah Coy. Ya. Ya, kita akan ketemu lagi dalam episode selanjutnya di acara Gus Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.